Beberapa hari yang lalu, dunia pendidikan Nagekeo dan jagat media sosial dikejutkan dengan berita kematian Ibu Adelvina Azi, Kepala Sekolah SDI Ndora 1, Nagekeo Flores, di ujung pisau orang tua muridnya sendiri. Seperti dilansir CNN Indonesia, Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Rizkian Krishna Budiaswanto menjelaskan bahwa kejadian penikaman Ibu Delvina Azi terjadi sekitar pukul 8.45 waktu setempat yang dilakukan tersangka di Dakus Dame, 56 tahun. Kejadian itu bermula saat anak tersangka ED 10 tahun, siswa kelas 4 SD, dipulangkan oleh pihak sekolah dan tidak diizinkan mengikuti ujian kenaikan kelas pada hari Selasa 8 Juni 2021 lantaran masih menunggak uang komite sebesar 1.743.000. Beberapa saat kemudian, tersangka di Dakus Dame, ayah dari siswa tersebut, mendatangi sekolah dengan membawa sebilah sangkur. Dia lalu menyerang beberapa guru, tapi beberapa guru yang diserang langsung menyelamatkan diri. Tersangka yang tidak terima dan tersinggung anaknya dipulangkan juga mencari kepala sekolah. Ketika melihat korban, tersangka langsung mengejar dan menyerang korban dengan sangkur yang dibawanya. Tersangka menusuk perut bagian kanan korban sehingga mengalami luka sobek. Pelaku kemudian melarikan diri, sementara korban, Ibu Delvina, dilarikan ke Puskesmas Nangaroro oleh para guru. Akibat luka yang dialami cukup serius, korban kemudian dirujuk ke RSD UND sekitar pukul 8 malam waktu setempat. Meski sempat ditolong oleh para medis di RSD UND, kondisi korban yang kritis akhirnya tidak bisa diselamatkan. Ibu Delvina pun akhirnya meninggal dunia pada Rabu 9 Juni 2021 dini hari sekitar pukul 03.50 waktu setempat. Jenazah korban kemudian dibawa ke kampung halamannya di Boawai, sementara pelaku kini ditahan di ruang tahanan Polres Nagekeo. Penikaman Ibu Delvina oleh orang tua muridnya adalah tragedi yang memilukan. Cara sadismu membuat luka hati keluarga, para guru, dan seluruh sahabat, tulis Ova Buenage di wall group FB Mbai Online. Di satu sisi, kita mengutuk keras tindakan pelaku yang sangat keji itu. Beragam komentar dalam sejumlah grup media sosial mengharapkan pelaku dihukum seberat-beratnya. Tapi di sisi lain, kita perlu mengkaji lebih jauh dan dalam apa yang melatari tindakan maut itu. Seperti dilansir CNN di atas, pelaku merasa tidak terima dan tersinggung karena anaknya dipulangkan dari sekolah lantaran belum membayar uang komite sebesar 1.743.000. Apakah hanya karena alasan itu? Atau jangan-jangan ada alasan lain yang melatari tindakan maut ini, seperti kesulitan keuangan untuk memenuhi kewajiban tersebut? Tentang ini saya tidak ingin berandai-andai. Biarkan pihak kepolisian yang menggalinya lebih jauh. Hemat saya, kejadian ini hendaknya menjadi bahan refleksi dan kajian pihak terkait, yakni Dinas Pendidikan dan juga Pemda Nagekeo. Jangan-jangan ada yang salah dengan kebijakan uang komite ini. Lebih dari itu, hemat saya, masalah mendasarnya adalah faktor ekonomi. Mungkin bagi sebagian orang tua murid,
uang komite sebesar itu tidak masalah. Tapi bagi yang lain, termasuk pelaku, ini sangat memberatkan dan membebankan, sehingga yang bersangkutan belum bisa melunasinya. Apakah ini ada eksesnya dengan faktor-faktor lain yang mengitari pelaku, yakni tuntutan lain yang mesti juga dipenuhi seperti tuntutan adat, utang piutang, dan lain-lain, sehingga terakumulasi dan membuat pelaku bertindak nekat dan kalap. Ini yang harus menjadi kajian serius sehingga kasus ini tidak terjadi lagi pada guru-guru lainnya. Tragedi yang mengguncang dunia pendidikan ini pantas dikutuk. Dan sayang kenapa pelaku bertindak nekat. Apakah pelaku tidak berpikir bahwa tindakannya itu berdampak maut pada korban? Apakah ia tidak berpikir bahwa tindakannya juga berdampak pada anak dan istrinya secara psikologi? Tentu mereka sangat terguncang dengan kejadian ini. Apakah tidak ada cara lain yang lebih baik? Hemat saya, kalau itu dikomunikasikan dengan baik, maka hal itu tidak perlu terjadi. Guru-guru tentu bisa memakluminya asalkan orang tua murid bisa menjelaskannya secara terbuka. Tapi nasi sudah jadi bubur. Semuanya sudah terjadi. Karena itu pelaku harus dihukum sepantasnya. Di sisi lain, kita kehilangan seorang pendidik yang telah berjasa bagi ratusan anak didik. Dan ini mengundang simpati yang luar biasa dari berbagai pihak. Dengan adanya kejadian ini, sudah saatnya sekolah dilengkapi dengan perangkat pengamanan di dalamnya, seperti satpam atau penjaga keamanan sekolah. Setiap tamu, baik itu orang tua murid maupun tamu lainnya, harus di-screening oleh petugas keamanan sebelum bertemu dengan guru-guru dan petugas sekolah lainnya. Akhirnya, atas nama Flores Time TV dan atas nama pribadi serta keluarga, saya mengucapkan turut berduka yang mendalam atas meninggalnya Ibu Delvina Azi. Selamat jalan Ibu Delvina. Semoga ibu berbahagia bersama para kudus di surga. Dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan. Amin. Bersama saya, Kanis Kami, kita di acara Serba Serbi.